Perkenalkan, nama saya Christopher Sugata dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kelas 1C dengan NIM 2103020105. Di sini saya akan membacakan materi pengantar sosiologi dari Bapak Surjono Sekanto. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Apa itu sosiologi? Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Ada juga menurut Auguste Comte, seorang ahli filsafat Prancis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu sosial dan sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat non-etnis. Definisi sosiologi menurut para ahli itu yang pertama menurut Pritin Soron Sokorin, menurut Trey dan Baren, menurut J. Avadron dan J. Lamers dan Silosoy Marja dan Silosoy Mardi. Masing-masing mengatakan ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial. Ada yang mengatakan juga mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Ilmu pengetahuan tentang mempelajari tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat labil, dan juga ilmu yang mempelajari suatu struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang ketiga, objek sosiologi. Objek sosiologi adalah masyarakat. Lanjut dari berikut metode-metode dalam sosiologi. Metode-metode dalam sosiologi ada 5, yaitu metode kualitatif, metode historis, metode komparatif, metode studi kasus, dan metode kuantitatif. Bab 2, proses sosial dan interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis. Masyarakat, hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Yang berikut bentuk-bentuk interaksi sosial. Proses yang asosiatif, proses yang asosiatif, persaingan konfesi, dan ketegangan atau pertikaian. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Berikut tipe-tipe kelompok sosial. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu, in group dan out group. Kelompok primer dan kelompok sekunder, pengayuban dan patentbayan, formal group dan informal group, members group dan reference group, kelompok okupasi dan volunteer. Yang berikut kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu kemampuan. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik dipakrasai oleh keinginan individu yang masih mempunyai kesadaran atau kedudukan sosial yang sesungguhnya ada dan juga lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka bergabung dalam kerumunan. Yang berikut masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang tinggal di suatu wilayah dengan bahasa tertentu. Yang kedua, tip-tip masyarakat setempat. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Namun perbedaan mana yang lebih bersifat gradual. Berikut kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri dari sedikit 2 orang, di mana orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. F. Dinamika kelompok sosial. Yang pertama, perubahan situasi. Keadaan di mana kelompok tadi hidup, pergantian anggota baru kelompok, perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. 4. Kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta Budhya yang merupakan jamak kata dari budi yang berarti budi atau akal. Unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu peralatan dan tangkapan hidup manusia, pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesatuan,
dan sistem pengetahuan. Sifat hakikat kebudayaan. Hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Sifat hakikat kebudayaan tadi dibagi menjadi 4, yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan oleh perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lainnya satu generasi tertentu. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan oleh tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang bersifat kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Berikut gerakan kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan kelompok kebudayaan tertentu diharapkan ada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu yang lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. 25. Lembaga kemasyarakatan. Pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang bergeser pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Berikut proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Kedua, sistem pengendalian sosial. Yang berikut ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Glenn dan Gillen dibagi menjadi 6. Itu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola pemikiran, pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Kedua, lembaga suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri utama lembaga kemasyarakatan. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Berikut tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dibagi menjadi 5. Dari depan perkembangan, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, dari sudut penerimaan masyarakat, dari sudut penyebarannya, dan dari sudut fungsinya. Ciri-ciri mempelajari lembaga kemasyarakatan ada 3, yaitu analisis historis, analisis secara komparatif, dan analisis secara fungsional. Conformity dan definition. Masalah yang erat berhubungan pengadilan sosial adalah conformity and definition. Conformity yaitu penyesuaian dari norma dan nilai dalam suatu masyarakat, sedangkan definition yaitu penyimpanan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Bab 6. Lapisan masyarakat. Pengantar. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas secara bertingkat. Berikut terjadinya lapisan masyarakat. Ada sistem lapisan dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan itu, tetapi pula ada yang disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Berikut sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Berikut terjadinya lapisan masyarakat. Ada sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat sendiri, tapi ada pula yang disengaja disusun untuk mengejar tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan tersebut merupakan gaya universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Berikut kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di suatu sistem lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Ada juga beberapa pendapat menurut para ahli tentang kelas sosial. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat dalam lapisan-lapisan adalah yang pertama ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. 1. Kedudukan. 2. Peranan atau role. Yang berikut lapisan yang sengaja disusun berdasarkan kepentingan kemampuan individu yang mencakup hal sebagai berikut. Perbedaan kemampuan individu, perbedaan yang menyangkut kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi, kebutuhan yang akan perlindungan bagi seseorang. Berikut mobilitas sosial atau social mobility. Pengertian umum dan jenis kegiatan sosial.
Pertama, gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerakan sosial yang sipil ada dua macam, yaitu gerakan sosial yang horizontal dan vertikal. Gerakan sosial vertikal ada dua jenis, yaitu naik dan ada yang turun. B. Tujuan penelitian gerak sosial. C. Prinsip umum gerakan sosial yang vertikal. Hampir tak ada masyarakat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerak sosial yang vertikal. Betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerakan sosial vertikal dilakukan sebebas-bebasnya. Gerakan sosial vertikal yang umumnya berlaku bagi semua masyarakat tidak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai gerak sosial yang vertikal. Laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Saluran gerakan sosial vertikal. Menurut Tim Asok Sorokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui saluran tadi disebut social circulation. Saluran yang penting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Saluran lain dalam masyarakat misalnya perkawinan. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Bab 7. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan pada seseorang atau kelompok orang yang dapat pengakuan ke masyarakat. Berikut hakikat kekuasaan dan sumbernya. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga memberi keputusan. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau kelompok orang yang menyadarkan masyarakat dan akan kemauan-kemauan sendiri. Kekuasaan dapat bersumber dari beberapa faktor apabila sumber kebiasaan tersebut dikaitkan dengan kegunaannya. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok. Yang kedua, apabila dilihat dari masyarakat, maka kekuasaan dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu. Yang ketiga, apabila dimensi kekuasaan ditelah, maka akan ada kemungkinan. Cara-cara mempertahankan kekuasaan dengan jalan meninggalkan segenap peraturan-peraturan lama, mengadakan sistem-sistem kepercayaan, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Cara untuk memperkuat kedudukan penguasa dapat menempuh jalan bagi berikut. Menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Beberapa bentuk lain lapisan kekuasaan. Yang pertama, tipe kasta. Yang kedua, tipe oligarkis. Yang berikut, tipe demokratis. F. Wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenangan ada 3 macam, yaitu wewenang karismatik, wewenang tradisional, wewenang rasional. Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Pembatas pengertian. Definisi William ada juga menurut para ahli. 2. Teori perubahan sosial. Ada pendapat juga menurut Tim Asok dan William F. Ogun. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Teori mengenai perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan sosial dan kebudayaan. King Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan.
beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Yang berikut: perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat antara lain yang berasal dari lingkungan fisik yang di sekitar manusia, perperangan dengan negara lain, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. Yang kedua, faktor yang menghalangi terjadinya perubahan. Proses perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan, disorganisasi atau disinisiasi. Arah perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah, akan tetapi selalu serta meninggalkan faktor ini, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru. Modernisasi adalah satu bentuk perubahan sosial. Disorganisasi, transformasi, dan proses dalam modernisasi. Berikut beberapa syarat modernisasi. Bab 9, masalah dan manfaat sosiologi. Pengantar: tidak semua dalam kehidupan masyarakat berlangsung secara normal, artinya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Masalah adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok lain. Klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya. Masalah sosial timbul dan dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Yang pertama, kriteria utama. Yang berikut sumber sosial masyarakat. Ketiga, pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kebincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Yang keempat, manifest social problems dan latent social problems. Kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Beberapa masalah sosial penting. Pertama, kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, birokrasi. Yang berikut, pemecahan masalah sosial. Menurut sosiologi, pemecahan atas masalah sosial dapat dilakukan dengan metode preventif dan represif. Metode yang preventif jelas lebih sulit dilaksanakan karena itu harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab terjadi masalah. Sedangkan metode represif lebih banyak digunakan, artinya setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Yang berikut bab 10, pengantar. Pendekatan ini biasanya dinamakan pola konsumsi atau model konsensus. Kadang-kadang dianggap agak konservatif. Yang berikut, keterkaitan public speaking dengan sosiologi komunikasi. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, akhlak yang dihadapi. Yang berikut, usaha agar khalayak menjadi pendengar yang aktif. Yang keempat, usaha untuk mempengaruhi khalayak. 5, kemampuan yang diperlukan. Dampak pada sistem sosial budaya. Pengantar, sistem kemasyarakatan dan sistem sosial budaya. Indikator perubahan, pengulangan dampak pembangunan, tinjauan sosiologi mengenai lingkungan anak dan remaja yang menunjang tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak. Suatu tinjauan sosiologi berarti suatu yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok, serta hubungan antara manusia dengan kelompok dan proses kehidupan masyarakat. Itu saja dari saya, terima kasih.